Waduh. Kurang minum, em đi thì nó tinggi lagi. Mau nasi. Udah di pacaran Pacara. Ingat umur. Mumpung iso berdua. Silakan Bapak Ibu yang masih di atas, yang sudah selesai dari kamar kecil bisa menuju ke balai kesempurnaan. Kita melakukan diskusi dhamma. Kita akan terlebih dahulu mengelilingi ya Wihara Bodhigiri sambil belajar tentang apa yang ada di Wihara Bodhigiri. Harapannya nanti bisa menjadi bahan sebagai diskusi dhamma atau juga sebagai tambahan ilmu pengetahuan dhamma yang bisa kita bagikan ke teman-teman kita yang tidak hadir pada siang hari ini. Anu, namanya dulure apa? Kok aneh wae ngomong. Lah iya. Sangsing tanggal Iya, 31 kok ini tanggal 1. Itu tak jemput. Waduh. Ada 31 alam kehidupan ya. Di alam kita ini adalah alam manusia. Semua sadar kalau jadi manusia? Wah, repot ini. Nah, di bawah kita ini ada alam-alam yang tidak menyenangkan. Di sini panel 1 ini menggambarkan kehidupan di alam yang tidak menyenangkan karena isinya hanyalah saling memusuhi, saling beretikat buruk pada orang lain, ya, dan bahkan selalu menolak kalau diajak berbuat baik. Di sini ada contoh, ya, orang yang menolak untuk diajak berdana. Nah, ini bahkan ada yang minta-minta pun dia tidak mau. Kemudian juga beretikat buruk dengan selalu memberikan hal-hal yang tidak baik untuk orang lain. Salah satunya adalah memberikan racun untuk memusnahkan makhluk lain atau orang lain. Kemudian untuk selanjutnya di sini panel yang menggambarkan perbuatan tidak baik dan memunculkan kelahiran di alam binatang. Ya, di alam binatang ini tentu kehidupannya ya tidak menyenangkan. Kalau toh mungkin ada yang terlahir sebagai misalnya kerbau, ya, kemudian kuda atau burung yang juga menjadi binatang kesayangan, toh ujung-ujungnya pasti akan disembelih. Jadi tetap tidak nyaman. Selanjutnya masih berkaitan dengan kehidupan di alam binatang, ya. Di sini ada makhluk-makhluk yang berwajah seperti manusia, tetapi berwajah beda karena condong mulutnya ke depan, yaitu makhluk kera, ya.
Monyet. Untuk selanjutnya, ini penggambaran kehidupan di alam yang menderita juga, di mana selalu hanya ada pertengkaran, perkelahian, saling bermusuhi. Ya, inilah yang disebut dengan alam sanjiwa naraka. Ya. Untuk selanjutnya, ini bagian dari alam maharorwa. Ini juga sama, selalu hal-hal yang tidak menyenangkan dialami, saling bermusuhan, saling menyakiti satu sama lain, saling memunculkan rasa tidak suka, tidak senang, menganggap seakan-akan hidup ini hanya miliknya saja, sehingga selalu ingin memusnahkan makhluk lain. Ini juga sama, penggambaran dari makhluk-makhluk yang selalu mendapatkan buah dari karma buruk. Sekalipun di sini penggambarannya adalah merupakan penggambaran orang yang disiksa, maka siksaan-siksaan ini sebenarnya bukan siksaan dari orang lain, tetapi siksaan atas dasar buah dari karma buruk yang diterima. Yang menerima ini menerima buah yang melakukan karma yang buruk. Ya. Kemudian di sini penggambaran alam neraka yang paling menyedihkan, bahkan sering disebut sebagai intip dari neraka. Maka di sini ada penggambaran orangnya sedang direbus. Nah, ini ada direbus. Kemudian ada yang sedang ditaruh dalam lesung, ditumbuk, ya, dihancurkan. Ya. Kemudian ada yang diseksa. Nah, inilah penggambaran dari kehidupan-kehidupan yang sedang menerima buah karma buruk yang paling besar. Monggo kita berjalan lagi menuju ke lorong tangga langit. Tangga langit. Kita mau ke surga, kita mau ke surga. Ini adalah lorong tangga langit yang nanti tangga langitnya akan kita naiki. Untuk merapat ke dinding, nanti jalanan bisa berpegangan pada dinding. Di samping pohon yang sedang rontok, yang mana pohon ini diberi nama dan banyak ditanam di beberapa wihara, namanya pohon salah. Ya, perlu Bapak Ibu ketahui, pohon salah ini sebenarnya bukanlah pohon salah yang asli, di mana kita tahu pohon salah merupakan tempat di mana dulu Siddhartha lahir, dan juga tempat pada saat Sang Buddha akan parinibbana. Jadi sebelum Sang Buddha wafat itu beliau tidur atau berbaring di antara pohon salah kembar. Ya. Nah, pohon salah ini aslinya namanya adalah pohon kanon dalam bahasa Inggrisnya, dalam bahasa Indonesianya bisa kita terjemahkan dengan nama pohon buah meriam. Karena pada saat pohon ini sedang berbunga, ya, berbuah, buahnya itu berbentuk bulat coklat sebesar peluru meriam. Nah, pohon ini memiliki bunga yang sangat wangi, sehingga sering disamakan dengan pohon salah tempat dulu Pangeran Siddhartha lahir dan Sang Buddha wafat. Karena pada saat beliau wafat, beliau dikasih bunga-bunga berguguran dengan sangat wangi dari pohon salah tersebut. Ya. Nah, pohon ini jika dibandingkan dengan pohon salah yang asli hanya punya kemiripan di dalam baunya harum. Sedangkan untuk bunganya itu tidak sama, karena pohon ini bunganya besar-besar. Jadi kalau sampai menjatuhi tubuh itu seperti orang dilempari batu. Ya, apalagi kalau sampai kejatuhan buahnya, tadi kan buahnya sebesar peluru meriam, itu bisa jadi malah kelenger kan gitu. Ya, jadi hanya punya kemiripan di bagian bau bunga yang harum. Dan sebenarnya pohon ini adalah pohon kanon atau pohon buah meriam. Sedangkan pohon salah yang asli mempunyai bunga yang wangi di bagian pucuk daun. Sedangkan ini bunganya ada di bagian batang pohon. Inilah perbedaannya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ketemu di wihara-wihara besar ada pohon seperti ini, wah ini loh pohon salah, perlu diperjelas pemahamannya supaya tidak membuat kita semakin tersesat. Jelas nggih? Nah, nanti kalau Bapak Ibu ingin melihat bunganya yang sedang mekar dan sedang banyak buah, Bapak Ibu nanti bisa melihat di belakangnya patung Buddha di area parkir. Kebetulan sedang berbunga sangat banyak. Bahkan kemarin ada yang tanya,
tanya, Pak itu pohon apa ya, kok apa namanya keladinya, atau kemarin bilang apa ya, kemeladian, bukan keladi ya, bilang kemeladian, tapi kok kemeladiannya apa ya? Saya bilang itu bukan keladi, bukan kemeladian, tapi itu justru bunganya pohon. Ya, nanti boleh Bapak Ibu melihat dan berfoto di sana. Monggo sekarang kita turun menuju ke area Kutik Mahathera. Ayo silakan berteduh. Yang bisa duduk mendapatkan area tempat duduk, duduk dulu biar lututnya beristirahat. Monggo. Jadi saya mulai. Gedung yang ada di depan Bapak Ibu ini, ya, Kutik para biku yang disebut dengan nama Kutik Mahathera. Dan di bangunan ini dimanfaatkan sebagai tempat tinggal para biku, juga sekaligus sebagai tempat untuk melakukan rapat-rapat sangga. Ya, di depan dari Kutik Mahathera ini terdapat satu rupang. Ya, rupang ini tentu Bapak Ibu tidak asing. Ini adalah rupang dari biku yang sangat terkenal sekali. Biku di depan Kutik Mahathera ini ada rupang dari seorang biku yang sangat terkenal, yang mempunyai banyak rezeki, banyak keuntungan, yaitu Bante Siwali. Ya, Bapak Ibu tentu sudah tidak asing dengan nama Siwali, biku yang paling banyak berkah dan menjadi pujaan bagi para Bapak Ibu yang kerjanya sebagai seorang pedagang. Biasanya kalau pagi bangun tidur sembahyang dulu di depannya altar Bante Siwali, harapannya biar banyak cuan ya. Nah, Bante Siwali ini kenapa bisa mendapatkan begitu banyak berkah? Karena beliau mempunyai tekad sudah sejak sangat lama sekali ya. Bahkan dulu beliau melewati kelahiran banyak Buddha. Salah satunya pada saat kelahiran Buddha Padumutara, beliau ini masih sebagai seorang yang miskin. Ya. Kemudian beliau ini setengahnya juga istilahnya kalau wong saiki ngomong walek dadi wong melarat kan gitu. Kepengen kaya, kepengen punya banyak berkah. Suatu hari pada waktu bakal Siwali ini datang ke wihara, Buddha Padumutara sedang menobatkan seorang biku yang banyak berkah. Maka menjadi inspirasi bagi bakal Siwali, kepengen seperti biku tersebut. Kemudian bakal Siwali menemui Buddha Padumutara dan memohon berkah kepada beliau, yang akhirnya Buddha Padumutara melihat dan menyuruh kepada bakal Siwali ini untuk memulai dari sekarang selalu banyak berbuat baik, terutama berdana ya. Apapun kesulitannya jangan lupa untuk berdana. Bahkan dalam makanan, sebelum dimakan usahakan makanan itu diberikan terlebih dahulu, dibagikan terlebih dahulu kepada orang lain. Nah, kemudian setelah kehidupan Buddha Padumutara lewat, beliau ketemu lagi dengan kelahiran Buddha Wipasi. Di depan Buddha Wipasi, beliau bertekad lagi, kepengen jadi biku yang paling banyak berkah. Ya. Terus beliau jalani setiap kehidupan, setiap perjalanan dengan selalu berdana, dan banyak berdana. Hingga akhirnya pada saat beliau terlahir menjadi seorang biku di zaman Buddha Gautama, beliau tercapai cita-citanya dengan menjadi biku yang paling banyak berkah. Bahkan sang Buddha sendiri kalau mau pergi ke tempat yang paceklik, bahkan tinggalnya di tengah hutan yang tidak ada orang, beliau akan mengajak Bante Siwali. Karena berapapun jumlah biku yang ikut dengan Bante Siwali, tidak pernah kekurangan makan, selalu dapat makan. Entah siapa yang memberi, selalu semuanya bisa terpenuhi.
Ya, akan tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, beliau punya kisah yang sangat tragis, menyedihkan. Selain dari sisi baiknya beliau banyak berkah, beliau punya sisi yang buruk. Buruknya apa? Beliau harus menderita selama 7 tahun di dalam kandungan sang ibu. Biasanya orang mengandung itu kan maksimal 10 bulan ya. Ini Bante Siwali dikandung oleh sang ibu selama 7 tahun. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Ceritanya, diceritane ora? Dawa nggih. Ceritanya itu, di dalam kehidupan yang lampau, beliau pernah lahir menjadi seorang pangeran. Ya, suatu hari kerajaan pangeran ini diserang oleh musuh yang membuat ayahandanya mati dibunuh. Akhirnya ibunya diambil atau diperistri oleh raja yang baru. Pangerannya ini menjadi sangat marah. Karena sangat marah, maka pangeran ini ingin memberontak, ya, ingin memberontak kepada raja yang baru, mengambil kembali singgasana bersama dengan ibunya. Sang ibu waktu itu yang mengetahui rencana pangeran ini kemudian mengirim pesan, kamu jangan melakukan pemberontakan, karena pemberontakan itu justru akan membuat penderitaan bagi pihakmu sendiri. Maka sang ibu berpesan, lebih baik kamu kepung aja itu kerajaan, biar semua orang yang di dalam kerajaan tidak ada yang bisa keluar, juga nggak ada orang yang masuk kasih makan. Sampai akhirnya di kerajaan tersebut setelah terkepung sama sekali tidak ada yang dapat makan, terjadilah di situ kelaparan yang sangat hebat. Karena terjadi kelaparan sangat hebat, akhirnya banyak warga yang mati kelaparan, bahkan rajanya sendiri kemudian diberontak oleh rakyatnya sendiri sampai akhirnya mati. Akibat dari karma buruk mengurung kerajaan itu, maka membuat ia menderita di kandungan sang ibu selama 7 tahun. Oleh karena itu Bapak Ibu hati-hati yang biasa ngurung makhluk. Ayo sapa sing di manuk ning omah dikurung ndang diculke. Malah guyu ya. Jadi akibat dari karma buruknya mengepung atau mengurung kerajaan hingga terjadi kelaparan itu membuat beliau menderita selama kurun waktu yang sangat panjang. Si ibu yang mengandung menderita dan si bayi yang dikandung juga menderita, karena kebetulan si pangeran tadi juga lahir di kandungan itu dan yang mengandung juga ibunya sendiri. Itulah riwayat Bante Siwali. Akan tetapi kita di sini mengambil contoh beliau dalam pihak yang baik, yaitu selalu berdana untuk mendapatkan berkah. Oke, untuk selanjutnya silakan bergeser muka saja, tidak usah bergeser tempat duduk, menghadap ke candi yang warna hitam. Ini sudah jalan sampai di Candi Bubra. Namanya Candi Bubra, tapi kamu di mana? Jadi Singosari, Malang, ya. Nah, di sini kita menyebutnya bukan Candi Sumbrawan, melainkan menyebut dengan nama Candi Bubra. Karena tadi ada yang tanya, Pak, itu candinya belum jadi toh? Saya bilang sudah jadi, tapi kok atapnya runtuh? Ya memang atapnya seperti itu, kita ambil seperti aslinya. Aslinya kan tidak begitu, Pak. Yang di Malang saat ini seperti ini, atapnya atau puncaknya sudah rusak. Dan Candi Bubra ini sebagai pengingat untuk kita semua bahwa semua makhluk dalam kelahirannya tidak ada yang sempurna. Semua pasti akan membawa kualitas baik dan buruk. Maka candi di sini menggunakan bagian dasar utamanya batu putih, kemudian bangunan utamanya batu hitam. Dan seperti sifatnya, kualitas baik atau kualitas putih itu sifatnya adem. Ini kalau kita pegang gini adem, meskipun sing kena sengenge ini dingin. Ya, panas pun tidak panas banget. Berbeda dengan yang batu hitam. Batu hitam ini panasnya lebih panas daripada yang putih. Inilah sebagai simbol
bahwa kualitas baik itu sifatnya adem, kualitas buruk sifatnya panas, seperti batin kita. Yang batinnya buruk isinya nesu, sing isinya baik isinya selalu mesem. Ya, karena kita belajar dhamma ingin meningkatkan kualitas yang baik atau kualitas yang putih, maka di sini ada dua arah yang bisa kita tuju. Arah pertama itu dari candi menuju ke area atas di sana, yang banyak tangga itu. Ya, area yang banyak tangga itu ada gapura dua, namanya gapura Hiri dan Otapa. Hiri artinya punya rasa malu untuk berbuat jahat. Otapa artinya punya rasa takut akibat perbuatan jahat. Kalau sudah punya kualitas ini, otomatis kita akan jadi orang yang baik. Ya, akan tetapi masih juga ada orang yang malu-malu, atau masih ada juga orang yang merasa berat untuk bisa menjadi orang yang baik. Aku tak ngene ae sik. Ya, banyak kan mendengar seperti itu. Maka dari candi sini kalau mau yang santai-santai, ya, yang mau yang santai-santai, tidak mau yang cepat-cepat untuk mencapai yang terbaik, kita mengarahnya ke sana, ke kanan, ke ujung sana. Dari candi mengarah ke kanan, di sana ada batu. Dari sini mungkin kelihatan ada ya, berjajar 3. Itu kita belajar yang ringan-ringan dulu. Belajar tentang apa? Belajar tentang bagaimana punya kesadaran, bagaimana kita berbuat kebenaran, dan bagaimana caranya bisa mencapai kesucian. Belajar dulu tentang Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, setelah ada Buddha, Dhamma, dan Sangha, maka akan muncul Buddha di dalam batin kita. Maka di sana nampak ada patung Buddha yang ada di dalam relung, nah di dalam kamar. Artinya di kamar batin kita sudah mulai ada bibit Buddha, muncul bibit Buddha. Walaupun di antara kita masih ada yang belum berani mengakui 100% saya umat Buddha. Ada enggak di sini? Ada enggak? Kalau enggak ada berarti semuanya berani mengakui kalau kita siswa sang Buddha. Kalau betul-betul mau belajar Dhamma lebih tinggi lagi, mari kita jalan ke kanan sana, belajar yang ada di baliknya Buddha dalam kamar itu. Monggo kita jalan ke sana. Di sini ada yang mau foto dulu? Tapi jawabannya enggak, setelah panas. Ayo Bapak Ibu segera merapat ke sini. Kita di sini sekilas saja ya. Di balik dinding, ya di balik dinding yang ada patung Budanya berdiri di dalam relung tadi, ini adalah gambar Paticca Samuppada, ya. Di mana gambar Paticca Samuppada ini sudah kita bahas 2 atau 3 kali di Wihara Buddha Loka, ya. Bapak Ibu lihat aja, inilah gambar Paticca Samuppada versinya Bodhigiri, ya. Kenapa saya katakan versinya Bodhigiri? Karena ini tidak ada di gambar-gambar lain, ya. Yang mana Bapak Ibu kalau mau melihat selain di sini di Wihara Buddha Loka yang ada di lantai bawah, di sana ada pilar Pancabala, ya. Nah, ini yang tidak ada di gambar Paticca Samuppada yang lain, ya. Bedanya di situ. Nah, baik. Di sini kita singkat saja, kita akan langsung masuk ke gedung Bodhipabawa yang lantai dasar dulu. Monggo. Silakan langsung masuk menuju yang paling depan dan duduk.
Ya. Yang pertama kita akan jelaskan dulu. Ini sudah jelas dan dengan tidak asing, namanya altar Buddha. Pertanyaannya, di dalam altar Buddha biasanya ada perlengkapan puja. Di perlengkapan puja itu biasanya ada apa saja? Patung Buddha, ya kan? Kemudian ada bunga, rupa, lilin, ya, buah, dan juga ada air. Betul? Baik, sekarang kita belajar. Pertama, patung Buddha. Patung Buddha ini dalam mudanya memberi berkah. Ya, altar ini tampak kosong, tidak ada perlengkapan bunga, rupa, buah, dan seterusnya, karena tidak berada di sini. Tempatnya bisa di mana? Ada di sini. Perhatikan Bapak Ibu di sini melihat dari bawah dulu ya, melihat adanya air. Ini adalah air seperti gelombang. Ya. Kemudian selain air kita melihat ada bunga. Seterusnya di bunga biasanya ada lilin buah. Ya kan? Nah, dari ini naik ke atas ada apa lagi? Ini ada dupa, dengan ini asapnya yang mengumpul. Ya. Terus ada yang lain lagi, ada buah-buahan. Inilah altar Buddha yang dimodifikasi nempel di dinding. Kalau jenengan membuat altar nggak mau apa banyak tempat, bisa pakai contoh ini. Nah, contohnya di sini ada air, dupa, bunga, lilin. Ya. Kemudian di bagian tengah ini adalah roda dharma yang menggunakan simbol huruf B, di mana nama awal atau kata huruf ya, huruf awal dari nama Wihara Bodhi Giri. Dan Bapak Ibu tahu enggak, huruf B ini diambil dari struktur posisi tanah Wihara Bodhi Giri. Dimana kalau kita melihat dari map Wihara Bodhi Giri, dari ujung atas sampai dengan paling bawah ini berbentuk huruf B. Nanti Bapak Ibu bisa melihat mapnya di bagian parkir Wihara Bodhi Giri. Ya, maka semua ornamennya menggunakan simbol huruf B sebagai wujud dasar posisi tanah Wihara Bodhi Giri. Selanjutnya kita bergeser kepada bagian ornamen ukiran. Ya. Ukiran untuk 8 yang pertama ini berisikan ayat-ayat Dhammapada. Ya. Dari ayat-ayat Dhammapada ini, kalau kita ceritakan ini butuh waktu yang cukup lama. Nah, Bapak Ibu saat ini hanya kurang dari 1 jam waktunya untuk mempelajari ini. Kira-kira mau diceritakan semua atau tidak? Kalau Bapak Ibu pengen tahu cerita semua ini, nanti saya akan ceritakan satu-satu di kesempatan yang lain, ya. Nah, di sini Bapak Ibu tahu dulu, ayat yang ini adalah berada dari bab pertama. Ini bab 9, bab 9, bab 10. Kemudian di sini ada bab 13, ada bab 16, 17, dan bab 19. Semua ini mempunyai cerita dasar yang sudah sering saya bagikan kepada Bapak Ibu pada saat berada di dalam program. Ya. Kemudian di deretan yang kedua, ini adalah contoh dari perbuatan-perbuatan baik yang bisa kita lakukan untuk mengisi kebajikan kita. Yang pertama adalah melakukan yang tadi Bapak Ibu lakukan, derma makan, ya, dana makan. Kedua, function, melepas makhluk. Kemudian berlatih meditasi. Di sini, nah coba perhatikan, ini aku kasih pertanyaan ke adik-adik. Ini perhatikan ini gambar apa? Oh, lumbung. Nah, ini kelihatan ada daun-daun. Ini adalah orang yang siram-siram. Artinya di sini
orang yang sedang melakukan kebersihan dan menjaga lingkungan hidup. Karena kita hidup dari alam, ya, maka Buddha dari sejak lahir mencapai penerangan sempurna sampai dengan beliau wafat selalu berkaitan dengan pohon, betul? Lahir di bawah pohon salah, mencapai kesempurnaan di bawah pohon Bodhi, kemudian bapak juga berada di bawah pohon salah, kembar. Karena kita hidup dari alam, maka jagalah dan rawatlah alam supaya alam juga memberikan kelangsungan hidup kita. Karena alam semesta ini kalau kita rawat, kita jaga, akan mencukupi segala kebutuhan kita. Tetapi alam tidak bisa memberikan sebanyak yang menjadi keinginan kita. Oleh karena itu, kita menjadi manusia harus punya rasa puas hati dan kecukupan hati. Jadi dengan demikian kita nggak akan pernah kekurangan karena alam siap untuk mencukupi kebutuhan kita, tapi alam tidak bisa mencukupi keinginan kita. Artinya jadi manusia jangan banyak keinginan. Kalau banyak keinginan itu akan menimbulkan penderitaan yang selanjutnya. Di sini berbagi suka berbagi. Kemudian di sini, kalau di sini kan melepas makhluk. Kalau di sini bukan melepas makhluk, tapi merawat makhluk. Bedanya apa? Kalau melepas dari kemungkinan kita lepaskan. Kalau merawat, kemungkinan di sekitar kita ini ada makhluk-makhluk yang hidup, mungkin burung, mungkin binatang lain. Yang kita bisa bantu dengan memberi makan mereka. Contohnya koadi. Koadi ini kalau makan biasa berbagi dengan cicak. Ya. Karena apa? Dia tahu cicak itu doyan terus. Ya, cicak itu mau makan. Maka kalau waktu makan dengan cicak ini sekali dikasih butiran nasi. Kita tahu di sekitar kita banyak burung yang suaranya merdu. Kita bisa siapkan mungkin, oh ini loh ada burung kutilang saya mau bisa. Ya, inilah merawat makhluk di sekitar kita. Termasuk merawat kita punya kucing, punya anjing. Oke, ini di bagian sebelah kiri, kita berada di bagian sebelah kanan. Di bagian sebelah kanan ini menggambarkan 6 arah yang mana berkaitan dengan seorang pemuda yang bernama Sigalo atau Sigala. Ya, di mana pada saat Sigala masih hidup menerima nasihat dari orang tuanya, di mana kalau ingin hidupnya bahagia, hidupnya tercapai apa yang diharapkan, maka hormatilah 6 arah kehidupan atau 6 arah semesta. Nah, Sigala ini pada saat ayahnya meninggal, kemudian pagi-pagi sekali Sigala ini sudah turun ke sungai, ya, mandi bersih, kepalanya dibasuh, kemudian dia menghormat ke matahari, ke timur, menghadap hormat selatan, barat, utara, atas dan bawah. Kemudian sang Buddha lewat bertanya, wahai pemuda, apa yang sedang kamu lakukan? Bante, saya sedang mengikuti nasihat dari orang tua saya. Kemudian sang Buddha bertanya lagi, kamu ngerti enggak apa yang dimaksud oleh orang tuamu? Ya, sebenarnya kalau secara mendalam saya tidak tahu Bante, tapi kalau hanya menghormati arah, saya ngerti. Apa? Kan arah hanya ada timur, selatan, barat, utara, atas dan bawah. Yang kemudian sang Buddha menjelaskan, arah timur itu simbolnya adalah menghormati orang yang telah menerbitkan kita, orang yang telah melahirkan kita. Siapa? Ayah dan ibu. Jadi artinya arah timur, menghormat arah timur adalah menghormat kepada orang tua kita. Kemudian menghormat kepada arah selatan. Kita hidup ini bisa menjadi tumbuh dan berkembang, bisa mengetahui banyak ilmu, itu karena adanya jasa dari seorang guru. Maka arah selatan adalah menghormat kepada guru. Selanjutnya menghadap ke arah barat. Kita hidup yang berpasangan pasti punya suami atau
istri. Arah barat yaitu selalu menghormati, menghargai pasangan hidup kita. Selanjutnya arah utara. Arah utara, kita juga hidup nggak bisa sendirian. Kita pasti punya mitra untuk berusaha, untuk mengembangkan nilai-nilai kebajikan, juga nilai-nilai kebutuhan hidup melalui banyaknya para mitra, para sahabat. Maka hormatilah para sahabatmu. Kita juga hidup tidak mungkin mandiri, terutama bahwa ibu yang pengusaha, punya anak, pengusaha itu kan pasti punya banyak kesibukan. Kalau punya anak repot ngurusi anaknya, repot ngurusi keluarganya, akhirnya usahanya menjadi terbengkalai. Maka supaya semuanya bisa berjalan, butuh pembantu. Arah bawah simbol dengan pembantu. Kalau Anda ingin hidup harmoni, apapun yang Anda butuhkan, apa yang Anda inginkan juga tercukupi, maka juga pembantu itu harus dihargai. Ya. Selanjutnya, supaya kita tidak kehilangan arah, selalu mendapatkan nasihat yang baik, maka rajin-rajinlah berkunjung kepada para pertapa, para samana. Kalau kita sebagai warga anak muda sering berkunjung kepada para biku, meminta petunjuk, meminta nasihat. Inilah 6 arah yang ditunjukkan oleh Sang Buddha yang harus dihormati. Ibu dan ayah layak untuk dihormati karena ibu dan ayah sudah punya 5 sifat unggul untuk merawat kita. Kita sebagai anak harus membalas dengan 5 sifat unggul kepada mereka. Apa sifat unggul itu? Saya tidak jelaskan di sini karena ini ceritanya banyak. Silakan nanti cari di Google. Ya, cari si haluan tadi sini apa, kalau nggak ketemu, nggak usah ke Google. Tapi harap udah lupa perpustakaannya banyak buku. Baca sendiri. Nanti kalau saya cuma ceritanya dengan cuma diem aja sampai atas, ingat yang di bawah lupa. Tapi kalau jenengan belajar juga akan menjadi ingat semuanya. Inilah 6 atas terkait dengan Sigalo pada kita. Sekarang yang paling kanan di lembar yang paling akhir. Aku mungkin delok jam mergo dengan waktu ini tinggal setengah jam. Ini adalah penggambaran 8 keunggulan, 8 kejayaan yang telah dilakukan oleh Buddha. Baik semasa beliau masih dalam proses menjadi Buddha atau bahkan pada saat beliau sudah menjadi Buddha. Yang artinya seorang Buddha pun masih menerima 2 karma buruk. Bukan berarti setelah menjadi Buddha semua karma buruknya hilang, lenyap, terhapus. Tidak semuanya. Masih ada karma buruk besar yang beliau terima. Yang pertama, ini adalah pada saat beliau sedang duduk di bawah pohon bodhi, bertekad untuk menjadi Buddha. Maka beliau diserang oleh kelompok pasukan Mara yang dipimpin oleh yang namanya Hirime Hala, gajah besar yang membawa banyak pasukan menyerbu kepada Sang Buddha. Berkat tekad dan kebajikan beliau, maka semua pasukan Mara termasuk Hirime Hala ini bisa diatasi. Yang kedua, beliau melemahkan, dan bisa mengalahkan Gana Alapaka, raksasa yang sangat bengis. Ya, diceritakan orang jangan bingung. Nah, nanti banyak dhewe. Ini adalah Gana Alapaka yang sangat bengis sekali, yang Buddha tundukkan hanya dengan kesabaran saja. Ini akhirnya bisa luluh dan menjadi siswa Buddha. Selanjutnya di sini ada gajah, yang mana gajah ini setelah diberi minuman keras diarahkan kepada Sang Buddha oleh seorang biku yang menjadi pesaing Sang Buddha juga. Bapak Ibu bisa menebak siapa bikunya. Bisa menebak kan? Biku Dewa Data. Ini menjadi pesaing Sang Buddha ingin membunuh Sang
diri memancarkan cinta kasih. Gajahnya akhirnya tunduk dan namaskara kepada Sang Buddha. Yang keempat, di sini ada seorang yang sangat Buddhis juga, yang terkenal orang yang telah membunuh 1000 bahkan lebih makhluk hanya untuk mendapatkan ilmu dari gurunya. Akan tetapi yang dikalungkan ini tidak sampai 1000, karena pada saat awal-awal dia membunuh gak dihitung. Lama-lama ingatannya lupa, saya sudah bunuh berapa ya? Wah, supaya ingat, kalau bunuh tak ambil jarinya, potong di tali buat kalung. Nah, saat ini dia sedang berkalung sebanyak 999 jari. Padahal dia sudah bunuh lebih. Nah, yang terakhir ini untuk bisa melengkapi janjinya kepada gurunya 1000 orang ini, dia ketemu dengan Sang Buddha. Ketemu Sang Buddha, kemudian berlari akan membunuh Sang Buddha. Pada saat dia berlari, Sang Buddha hanya jalan pelan. Akhirnya pemuda ini ngos-ngosan terus bilang, "Pertama berhenti, berhenti." Apa jawab Sang Buddha? Angulimala. Dia kaget, "Loh, kok tahu nama saya? Kan belum disebutkan tadi." "Saya sudah berhenti, tapi kamulah yang belum berhenti." Yang akhirnya membuat pemuda ini bertanya, "Wahai pertama, kamu jalan, saya loh yang berhenti ini. Kok kamu bilang kamu berhenti, saya yang belum berhenti?" Kemudian Buddha menjelaskan, "Angulimala, saya sudah berhenti dari membunuh makhluk. Kamu belum berhenti dari membunuh makhluk." Yang membuat Angulimala ini menjadi sadar, langsung membuang semua perlengkapan berburunya atau perlengkapan membunuhnya dan bersujud menjadi siswa Sang Buddha. Ya. Inilah Angulimala si 1000 jari. Selanjutnya di sini ada seorang wanita yang berpura-pura hamil, ya, menemui Sang Buddha, seakan-akan membuat cerita bahwa kehamilannya karena Sang Buddha. Bapak Ibu bisa perhatikan, di sini kelihatan Sang Buddha ini juga sedang difitnah. Sekaligus Sang Buddha sedang menerima buah karma buruk. Wong sudah jadi Buddha masih difitnah, berarti menerima buah karma buruk. Nah, seorang Buddha saja masih bisa menerima buah karma buruk, apalagi kita yang belum apa-apa. Nah, lanjut. Cincang ini dikalahkan oleh Sang Buddha hanya dengan ketenangan. Karena pada saat cincang ini memfitnah, Buddha hanya diam, dan ada makhluk dewa yang melihat kelakuan cincang ini tidak suka, akhirnya melepaskan ikatan kayu yang ada di perutnya, ya, yang mana kayunya kemudian jatuh menimpa kakinya si cincang. Begitu kakinya tertimpa, si cincang ini lari keluar dari wihara. Di depan wihara pada saat menyentuh tanah, dia langsung ditelan oleh bumi dan masuk ke neraka yang paling dalam tadi, namanya neraka Awiji. Selanjutnya di sini ada seorang pemuda. Pemuda ini bernama Sancaka. Dia paling aktif dalam berdebat. Dia paling suka berdebat. Semua petapa di seluruh daratan India dikalahkan dengan perdebatan. Terakhir dia ketemu dengan Sang Buddha. Dan dalam perdebatan itu, semua yang ditanyakan ke Sancaka dijawab oleh Sang Buddha, dan pertanyaan satupun dari Sang Buddha tidak ada yang bisa dijawab oleh Sancaka. Yang akhirnya membuat Sancaka ini menjadi luluh dan menjadi siswa Sang Buddha, yang menunjukkan mengalahkan hanya dengan pengetahuan. Selanjutnya di sini ada gambaran naga. Naga raja yang kepalanya ada 8 mekar, ya. Suatu hari Sang Buddha bermeditasi dan melihat ada seorang dewa naga yang batinnya sudah berkembang maju dan siap atau bisa menjadi orang yang
suci atau orang yang punya pengetahuan lebih tinggi. Kemudian Sang Buddha pergi ke sana, ke tempatnya Raja Naga ini, mengajak seorang biku siswa beliau yang unggul di dalam kesaktian, yaitu Bante Moggallana. Di sana Sang Buddha dihadang oleh Raja Naga ini, dan yang maju menghadapi Raja Naga ini adalah Bante Moggallana. Sang Buddha mundur dulu. Bante Moggallana merubah wujudnya dari seorang biku kemudian berubah menjadi seekor naga. Naga bertemu naga bertarung, yang akhirnya Naga Moggallana menang atas Raja Naga. Pada saat Raja Naga ini kalah, tubuhnya menjadi mengecil dan menjadi siswa Sang Buddha. Buddha memberikan pengarahan, petunjuk dharma yang membuat dia bisa menjadi terjalurkan. Terakhir di sini ada seorang Brahma yang mempunyai 4 muka. Brahma 4 muka ini seringkali mempunyai pengetahuan karena panjang. Dia berpikir alam semesta ini miliknya, alam semesta ini ciptaannya. Karena pada saat Mahabrahma ini berpikir, mungkin sebentar lagi muncul makhluk, mungkin sebentar lagi muncul ini. Semua apa yang dia pikirkan selalu ada, maka dia berpikir alam semesta ini ciptaannya. Ya, yang kemudian Mahabrahma ini ditemui oleh Sang Buddha. Sebelum Sang Buddha mengetahui bahwa Mahabrahma ini sudah waktunya untuk bisa mencapai pencerahan, maka Buddha datang ke sini dan melakukan perbincangan atau saling bertukar pengetahuan, dan oleh Sang Buddha ditunjukkan bahwa sebenarnya Mahabrahma, kekuasaanmu itu tidak ada apa-apanya, karena alam semesta ini sudah berjalan sebagaimana hukumnya. Ya, akhirnya Mahabrahma terkalahkan dengan pengetahuan tertinggi. Inilah 8 kejayaan Sang Buddha yang Bapak Ibu bisa baca lagi di dalam Parita Suci berwarna biru dengan judul Buddha Jaya Manggala. Waktunya hanya tinggal 20 menit. Ini kalau Bapak Ibu saya ajak ke atas untuk atau pondak, enggak untuk tak ceritani saja di sini. Di atas ini ada altar Buddha dengan patung Buddha. Ceritani macam kira gitu. Ya. Karena pengen melihat langsung apa diceritani kok. Lihat langsung sekali jalan aja ya. Ayo sekarang berdiri. Yo. Hanya 30 menit.
tidak pakai jubah karena tradisinya orang Kamboja itu kan hanya pakai bawahan yang Jawa. Maka nanti ada beberapa orang yang tidak ada ini bekas-bekas lipatan jubah, hanya ada perhiasan di lengan dan juga mahkota. Oke, selanjutnya kita lihat di artikel yang ini adalah gambaran budaya yang keren sekali ada dalam versi Indonesianya. Di versi Indonesia, patung Dewa Dewi ini sering digambarkan dengan sesosok makhluk yang atasnya manusia, bawahnya burung. Jadi manusia berkaki burung, yaitu Inara dan Inari. Di beberapa negara Buddhis, terutama di Burma, di Thailand, dan juga di Vietnam, sering menggambarkan Inara dan Inari ini, Inara dan Inari ini berbentuk seperti layaknya manusia hanya yang mempunyai sayap. Inilah gambaran Dewa dan Dewi Inara dan Inari. Kenapa? Di sini yang tempat pemujaan, di sini yang tempat rumah dan pembangunan, simbol dewa itu kok banyak Inara dan Inari. Kenapa tidak simbol dewa yang lain? Bapak Ibu sudah sekalian, Inara dan Inari ini juga merupakan simbol kesetiaan, dan dia dimanapun berada tidak pernah terpisahkan. Bahkan menuju di kehidupan selanjutnya pun selalu lahir dan hidup bersama kembali. Ini sebagai pemahaman kita semua yang sudah mengerti Dhamma saat ini, harapannya setelah kita nanti meninggal dan lahir kembali masih bisa dipertemukan kembali dengan ajaran Sang Buddha. Inilah menggunakan simbol Inara dan Inari. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mulai jalan, karena ini kelihatannya kalau saya cek naik tangga langit Bapak Ibu akan sangat kesusahan, apalagi waktunya sudah sangat mepet karena jam 11 kita sudah harus makan. Ya, nanti dari sini kita akan langsung jalan ke sebelah kanan melalui jalan biasa. Ya, tidak perlu naik tangga langit. Hanya saya akan ceritakan dari sini, boleh melihat di luar sendiri. Di luar kaca sana ada nampak masa-masa Buddha yang dijelaskan di hidungnya dan juga ada di depannya. Di depan sana itu ada patung Buddha yang berjajar 9. Ya, berjajar 9 itu yang pertama adalah patung Buddha dengan versinya India. Kemudian yang kedua patung Buddha dengan versi Sri Lanka. Selanjutnya versi Tiongkok, selanjutnya versi Tibet, selanjutnya versi Jepang, selanjutnya versi Kamboja. Di seberangnya ada versi Myanmar, Thailand, dan Indonesia. Ya, nanti sampai sekarang kita akan lihat. Nah, sebelum kita keluar dari gedung ini, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk mengelilingi tempat satu tadi langsung keluar. Di belakang ini ada altar Buddha dalam versi Mahayana, di mana di sini ada 3 patung Buddha, yaitu Buddha Amitabha, Buddha Yogananda, dan Buddha Vajrayana. Ini versinya Mahayana, yang tengah Buddha Amitabha, yang kanan Buddha Vaisakya atau Vairocana, kemudian ada Buddha Bodhisattva. Siddhartha masih sebagai seorang dewa bernama Citaketu. Kemudian saat dikandung oleh sang ibu di dalam kandungan, kelahiran, pemberian nama, kemudian meninggalkan istana untuk melihat situasi istana, bertemu dengan 4 peristiwa, kemudian mulai pergi bertapa dengan 5 orang pertapa, menjelang pencapaian kebudaan, dan setelah mencapai kebudaan dan pembabaran dharma yang pertama kali. Dinding ini bercerita tentang riwayat hidup Sang Buddha. Monggo kita langsung naik lagi. Kita akan langsung naik melalui tangga sebelah kiri, ya, yang jalan landai.
kita akan melihat di bagian depan dari rumah abu atau rumah tempat penyimpanan abu jenazah. Ini adalah rumah abu. Kalau di wihara Bunda Luka punya tempat untuk penitipan abu, di sini juga ada tempat untuk penitipan abu ya. Di sini punya bangunannya 3 lantai. Ini yang paling atas menghadap ke bukit dan 2 di bawahnya menghadap ke sungai ya. Tadi kita tidak masuk sana karena naiknya tangganya lumayan tinggi. Takut saya nanti kalau ngos-ngosan ya. Kita lihat dari sini aja. Di dalam rumah abu ini yang paling atas di pintu utamanya terdapat relief dari gambaran proses kehidupan kita yang digambarkan dengan adanya ulat ya, diawali dari telur ya, telur, kemudian ada ulat muda, ulat tua, kepompong muda, kepompong tua, kupu-kupu dan berputar kembali yang menggambarkan setiap makhluk yang mengakhiri kehidupannya dengan yang namanya kematian selama masih membawa karma baik dan karma buruk pasti akan lahir kembali. Dan di depannya ini ada namanya pilar penghormatan atau pagoda penghormatan, di mana lambangnya yang di sebelah kanan sini ada gambar stupa, di mana stupa merupakan tempat menyimpan abu jenazah. Ya, seperti tadi disebutkan, setelah kematian tetap akan ada kelahiran, maka di paling depannya ada simbol teratai sebagai simbol kelahiran. Kemudian di sebelah kanannya ada simbol gambar orang yang memetik buah baik dan buruk, artinya selama hidup terus melakukan karma baik dan karma buruk. Di baliknya ada gambaran roda dharma. Jika kita ingin mengakhiri perjalanan panjang kehidupan di samsara ini, kita harus rajin belajar dhamma, terutama menjalankan sila, samadhi, dan panya. Sila digambarkan di sini ada 5. Sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Di yang bentuk kotak ini kita mulai melatih meditasi. Maka bentuknya kotak artinya batinnya itu terkurung, tidak berkelana. Batinnya sudah fokus dan terus dikembangkan dalam meditasi, maka tercapailah ketenangan ini, punya kesadaran, maka disimbolkan dengan gambar ya. Dikembangkan terus menerus kesadarannya mencapai kebijaksanaan, disimbolkan ada singa ya. Kebijaksanaan diulang-ulang terus, dikembangkan terus, tercapailah kebebasan tertinggi nih. Nah, simbolnya stupa yang paling atas. Inilah simbol dari pagoda penghormatan. Dari sini kita menghadap ke sana. Inilah patung-patung Buddha yang sudah saya sebutkan tadi. Perjalanan kita mulai dari versinya India, Sri Lanka, Tiongkok, Tibet, Jepang, Kamboja, dan di sebelah kanan ada Myanmar, Thailand, dan paling ujung Indonesia. Baik, mari kita naik melalui tangga sebelah sini saja, karena tangga langit di ujung sana dan naiknya masih cukup lama. Kita sudah berada di jam 11. Sudah waktunya Mas Cici. Mambu kopi ini. Apa? Apa? Enggak. Ya enggak. Maaf ya. Oke. Ya, silakan. Sekarang ibu atau siapa saja. Ya, oh ini airnya dulu. Pak Darun, airnya dulu. Di situ. Ya, angkat aja. Angkat, ya. Nah, sudah. Ayo. Dari mana bisa? Dari mana saja bisa? Nih, ada Pak yang untuk pegang.
ya, biar punya dokumentasi semua. Yang paling dekat ya, yang diserahkan yang dekat dulu. Kalau jauh nanti kita tidak ada tempatnya. Yang paling dekat, yang dekat semua kasihkan semua. Ya. Yang paling dekat semua kasihkan ya. Langsung aja, langsung. Ya. Ya. Oh ya. Ya. Nah, sekarang pelimpahan jasa secukupnya Pak. Dari Kota Tulungagung, ya 2 jam dari sini, Anda sudah punya niat yang baik untuk berkunjung, niat yang baik untuk melakukan persembahan dan memakan. Semoga dengan kebajikan yang dilakukan ini akan membuahkan kebahagiaan untuk Anda semua, untuk keluarga Anda, dan juga tentu untuk semua makhluk yang berhubungan karma dengan Anda, para leluhur maupun mungkin orang tua kita di kehidupan yang sebelumnya, karena mereka semua itulah yang membuat kita terkondisi berbuat baik di kehidupan sebelumnya, dan terkondisi kita terlahir sebagai manusia di kehidupan ini, mengenal Dhamma dan mempunyai kesempatan untuk melaksanakan Dhamma. Sekarang kita akan melakukan pelimpahan jasa diwakili oleh yang memegang guci kecil, kemudian air dituang pelan-pelan dengan mengucapkan di dalam batin, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Ya tawa riwaha pura paripurenti sakara ewa miwa itu dimambil tanam upakapati ijikan pakitan tunam dipamiwa samikantu sampai purentu sangkabaha Sandro panaraso yata mani joti raso yata Satyo Vivajantu Sabayo Winal Satu Mate Pawan Tuan Karayo Sukir Digayo Bawa Apiwa Dana Siri Sani Tanggung Dat Percayino Tataro Dhamma Wadam Ayuwa No Sukang Barang Bawaktu Sabda Manggalang Ragantu Sabda Dewata Sabda Buddha Nubawe Nazadya Soti Bawantu Te Bawatu Sabda Manggalam Ragantu Sabda Dewata Sabda Dhamma Nubawe Nazadya Soti Bawantu Te Bawatu Sabda Manggalam Ragantu Sabda Dewata Sabda Sangha Nubawe Nazadya Soti Bawantu Te. Ya, semoga selalu berbahagia, sehat, selamat, sejahtera, dan tercapai semua harapan.
Terima kasih Bante. Baik. Kami mau bergabung dengan Pak Kian Dodo. Iya, Ya. ini airnya nanti dituang di rumput itu depan relief ya. Ya, baik Bante. Baik, Terima ya kasih. silakan. Ya, Selamat melihat dan foto-foto. baik. Nanti ketemu siang. Baik. Baik, silakan. Ya. Bisa ditumpahin di sini di depan relief. Tumpahin di sini di rumput-rumput. Dituang ya? Iya, dituang. Di rumput-rumputnya aja. Iya. Jam 4-an. Artinya mulai Hello Kitty. Sudah, jangan ke sana.